Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita belajar lagi tentang UP ya. Jadi sebenarnya pengetahuan itu sudah masuk di kepala kita Ibu Bapak lewat belajar saat kuliah dulu gitu kan. Kemudian pengalaman-pengalaman selama menjadi guru. Jadi akumulasinya itu di PPG. Makanya biasa juga disebut uji petik. Uji petik itu menguji apa yang sudah biasa kita lakukan. Profesi kita apa, yaitu guru. Maka yang diuji seputar itu Ibu Bapak sekalian. Persoalan lupa apa dan sebagainya itu juga perlu kita diskusikan. Makanya perlu ada pengulangan, mengingat kembali, dan seterusnya. Karena semua pengetahuan itu sudah ada di kepala kita, Ibu Bapak sekalian, karena itu perlu dipanggil kembali. Bagaimana biar keluar itu ilmu. Nah, memanggil kembalinya itu ada dengan cara melihat lagi di semacam CLBK. Pernah saya baca tuh S1 ini buku, kayak begitu. Ya, mengenang kembali. Kemudian membaca, melihat, mendengar. Nah, di sini lewat Zoom ini kenapa untungnya Ibu Bapak? Kalau sendiri kemarin Ibu Bapak melihat dengan mata Ibu Bapak membaca. Sekarang ditambah dengan mendengar dari suara saya. Tentu semakin banyak indera yang terlibat, insya Allah pengetahuan atau ingatan kita akan semakin menguat. Kemudian membaca, kembali melihat, mendengar, mempraktikkan, nah itu juga bagian dari ikhtiar. Bagaimana mengingat kembali atau memanggil keluar. Ketika kita baca, kita pengalaman itu menggudangkan ilmu. Kemudian dipanggil kembali, berusaha untuk mengingat. Nah, Ibu Bapak sekalian, bicara ini sudah kelihatan share screen yang kisi-kisi ya? Sudah Pak, sudah terlihat. Nah, Ibu Bapak sekalian, telaah yang mudah adalah membaca kisi-kisi. Nah, ini banyak sekali nih kisi-kisinya ini. Ada berapa ini? 100 lebih ini. 120 nah gambarannya. Karena UPSD itu 120. Tidak akan jauh dari sini Bu Bapak sekalian. Tidak akan jauh dari sini. Nah, semalam itu sudah sampai 20 ya. Nah, tidak apa-apa kita lanjut dulu, nanti ada waktunya kita akan mengulang kembali. Ya. Kita mulai dari 21. Kita belum lihat soal ya. Di sini mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi, berarti bicara HOTS, materi 5 mapel yang harus dimiliki peserta didik, ya. Menguasai berbagai teori perkembangan anak, berarti teori perkembangan anak Ibu Bapak. Nah, teori kognitif, teori behavior, termasuk teori-teori belajar, teori perkembangan peserta didik. Ada psikoanalisis, teori kognitif, teori perilaku. Umumnya, Ibu Bapak, yang dikeluarkan itu banyak pada teori kognitif dan teori perilaku, behavior. Itu yang umumnya keluar. Psikoanalisis itu Sigmund Freud ya, psikoanalisis itu agak rumit gitu kan.
termasuk juga teori etologis dan teori ekologis. Umumnya soal-soal yang keluar itu dua itu, karena berkaitan langsung dengan pembelajaran. Jadi Ibu Bapak nanti ketika membaca, searching ini Ibu Bapak. Nah, searching ini di internet, di Google, tentang teori-teori ini. Dibuka aja dulu, di searching dulu, mulai dibaca sekilas, tapi nanti fokus pada teori kognitif, dan teori behavior. Teori kognitif itu teori PAC. Teori PAC. Jadi anak SD itu tahap berpikir konkret. Nah, ketika bicara teori PAC, maka pembelajaran yang diberikan harus menggunakan apa? Benda konkret, alat peraga. Jadi itu bicara arah soalnya. Ketika mengajarkan tentang penjumlahan bilangan bulat, maka sebaiknya menggunakan kerikil, biji-bijian, buah-buahan. Itu namanya teori kognitif. Mohon maaf Pak, itu kayaknya ada yang mau masuk ya. Sudah saya sembari. Bu Maria kok bisa kok di-admit aja, saya sudah jadikan co-host. Baik Pak. Oke. Jadi Ibu Bapak fokus di situ ya, teori kognitif dan teori perilaku. Teori perilaku itu termasuk teori Pavlov ya, mungkin pernah ingat Ibu Bapak ketika anjing diberikan daging kemudian dibunyikan bel, air liur anjing keluar. Itu contohkan. Nah, kemudian bicara kisi-kisi Tadi nanya dulu kan nggak ada. Ada di rumah. Bu Rima, Ya, di rumah. Bu Rima tolong di mute ya Bu Rima. Bu Maria bisa kok di mute sama Bu Maria tuh. Disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan dalam PBM. Peserta dapat menentukan teori perkembangan yang sesuai. Ibu Bapak, ada soal ini. Nah, soal ini yang dibahas semalam. Ya. Nah, ini kan indikator nih. Kalau kita langsung baca dari sini, buka pintu atau bunyi bel? Nah, kalau kita membaca soal ini, Ibu Bapak, kita sulit memprediksi gitu. Ya, memprediksi model soal lain. Makanya saya selalu membahasnya dari kisi-kisi. Ini soalnya, ini indikatornya nih, Ibu Bapak, yang ada di sini. Nah, ketika bicara teori perkembangan, maka kita kembali ke sini. Nah, ya, jadi indikator soal nomor 21 tadi ini indikatornya. Jadi soal ini bisa saja teori perkembangan yang dikeluarkan itu teori kognitif, bisa saja teori perilaku, bisa saja teori psikoanalisis atau belajar sosial. Umumnya dua itu. Teori kognitif dan teori perilaku. Teori belajar sosial juga bisa, teori Bandura, ya, teori konstruktivis masuk di sini, Bu Bapak. Konstruktivis itu PAC. Itu konstruktivis itu peserta didik dapat mengkonstruksi atau membangun atau membentuk pengetahuannya sendiri. Jadi disajikan narasi. Kalau ada kata-kata narasi, pasti soalnya soal cerita, begitu. Paragraf, narasi tentang teori perkembangan peserta didik. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Perkembangan kognitif. Nah, berarti soal ini, indikator ini mengambil teori perkembangan kognitif. Nah, berarti teori kognitif diambil. Bukan psikoanalisis, bukan teori yang lain, tapi teori kognitif. Jadi salah satu dari itu. Kita lihat soalnya. Perkembangan kognitif seorang anak terjadi saat berinteraksi dengan lingkungan. Ya, ketika berinteraksi itu anak memperoleh skema yaitu kategori pengetahuan, ya, kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi. Ini kurang lengkap soalnya ini. Ada satu kata sebenarnya menginterpretasi apa dan dunia begitu. Nah, bisa menginterpretasi dirinya dan dunia atau lingkungannya. Proses penambahan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada disebut. Nah, Ibu Bapak baca skema kognitif. Yang ada itu ada asosiasi, ada. Pertama, ketika kita memandang
misalnya Ibu Bapak melihat sebuah benda, sebutlah mangga. Nah, dilihat itu oleh panca indera, indera mata yang pakai. Maka muncullah sensasi, sense. Sense itu kan kepekaan, sense itu indera. Nah, dari situ masuk diasosiasi ke otak. Nah, nanti akan muncul sensasi, muncul persepsi, akan muncul asimilasi dan seterusnya. Baca teori skema kognitif. Nah, seperti itu Ibu Bapak sekalian. Skema yang proses penambahan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada disebut. Ibu Bapak cari skema kognitif PAC. Ibu Bapak lihat ini di layar ini. Nih. Ini saya cari di Google baru-baru ini. Ya. Saya cari di Google baru-baru. Ini namanya skema kognitif PAC. Nah, Ibu Bapak baca ini, kalau ini dibaca maka akan membantu menjawab soal teori perkembangan peserta didik. Satu soal, yaitu kognitif. Jadi baca skemanya. Nah, ada sensori motorik, kognitif, pengorganisasian, adaptasi, asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi. Ya, istilah-istilah ini mohon dipahami Ibu Bapak sekalian. Ini di Google-nya ini. Nah, skema adalah representasi mental dan seterusnya. Jadi mohon nanti dibaca, Ibu Bapak sekalian, berkaitan dengan teori ini. Ya. Asimilasi, proses penerapan skema yang sudah kita miliki untuk memahami sesuatu yang baru. Akomodasi, proses mengubah skema yang sudah ada atau membuat yang baru karena informasi baru tidak sesuai dengan skema yang sudah ada. Ya, akomodasi itu kan apa ya? Kalau adaptasi penyesuaian, kalau akomodasi itu penerimaan dan penolakan. Oh, ini nggak sesuai, ya udah tolak. Ini sesuai, ya terima, itu akomodasi. Lihat baik-baik Bu Bapak, asimilasi, proses penerapan skema yang sudah kita miliki untuk memahami sesuatu yang baru. Kita sudah punya informasi lama, nah, masuk lagi yang baru. Berarti ada proses penambahan di sana. Begitu Ibu Bapak sekalian. Sehingga di soal ini, nah, proses penambahan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada disebut asimilasi, ya begitu. Nah, soal nanti di sini soalnya Ibu Bapak, saya bold ini saya tebalkan. Lihat lagi soalnya Ibu Bapak. Ibu Bapak lihat lagi soalnya. Halo, Ibu Bapak mohon bersuara. Apakah soalnya kelihatan lagi? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Pak. Nah, kata kunci soal ini penambahan informasi baru. Berarti kalau penambahan informasi baru namanya asimilasi, ya. Tapi soal ini bisa berubah. Tidak proses penambahan informasi baru, tetapi bisa penerimaan informasi baru atau penolakan informasi baru, maka jawabannya adalah yang mana? Ayo Ibu Bapak. Asimilasi. Saya ulangi. Proses penambahan informasi baru itu asimilasi. Tetapi soal ini bisa saja berubah. Proses penerimaan atau penolakan informasi baru. Maka jawabannya apa? Akomodasi. Dari teori. Dipahami betul ya. Nah, jadi seperti itu ya. Betul. Itu kalau praoperasional tentu ini tahapan kognitif PAC. Jadi Ibu Bapak, skemata dari teori PAC tidak masuk karena asimilasi, akomodasi, ekuilibrium itu skemata semua. Jadi saya ulangi Ibu Bapak, yang E itu judul. Judul. Ya.
Jadi skemata teori PAC itu apa saja? Ada asimilasi, ada akomodasi, ada equilibrium. Ya, equilibrium itu titik keseimbangan, ya. Titik keseimbangan. Jadi bagaimana informasi baru, kemudian informasi lama dan informasi baru yang bertentangan ataupun yang sesuai dapat diterima baik oleh peserta didik. Jadi 3 hal ini mohon Ibu Bapak nanti membaca betul. Bergantung soal ini kalau teori kognitif, saya lihat lagi di sini. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau teori kognitif berarti ada 3 kemungkinan. Kalau saya ulangi ya, kalau soal mengeluarkan perkembangan peserta didik menggunakan teori kognitif, maka kemungkinan soalnya ada 3. Proses penambahan informasi baru berarti jawabannya asimilasi. Proses penolakan atau penerimaan informasi baru berarti jawabannya akomodasi. Nah, proses penyeimbangan penyesuaian berarti equilibrium. Equilibrium. Itu kalau berkenaan dengan kognitif PAC, skema. Ada kata-kata skema. Nah, itu yang saya tebalkan. Ada kata-kata skema. Ya, ada kata-kata skema. Jadi kata kuncinya itu, kata kuncinya Ibu Bapak, itu skema ya. Skema. Nah, penambahan proses informasi berarti asimilasi. Penerimaan atau penolakan berarti akomodasi. Penyesuaian atau menyeimbangkan pengetahuan equilibrium. Kalau judul besarnya skema. Tetapi kognitif bisa juga soalnya itu teori konstruktivis, bisa. Karena teori konstruktivisme juga itu misalnya. Jadi perkembangan kognitif anak atau misalnya seorang guru membelajarkan IPA sesuai dengan teori perkembangan kognitif atau teori perkembangan peserta didik, dalam hal ini perkembangan kognitifnya. Maka tujuan pembelajaran yang sesuai atau proses pembelajaran yang sesuai adalah misalnya guru menjelaskan materi, tentu tidak. Tapi anak membangun konsepnya sendiri, konstruktivis masuk. Jadi di situ arah kognitif. Ya, seperti itu Ibu Bapak sekalian. Kalau yang keluar itu teori perkembangan peserta didik yang perilaku, ya perilaku. Perilaku itu behavior, perilaku itu behavior, ya berarti pembiasaan, pengulangan, ya drill itu behavior, ya jadi perilaku, ya pengulangan, drill, behavior itu pokoknya teori perilaku tuh di situ. Biasanya Ibu Bapak yang keluar itu 2 itu. Nah, tapi kalau pembelajaran modern yang pembelajaran abad 21, pembelajaran kurikulum 2013 lebih mengakomodir teori kognitif Ibu Bapak ketimbang teori perilaku. Lebih mengakomodir teori kognitif. Nah, itu bicara indikator nomor 21. Nah, semoga yang keluar tentang skema. Jadi kalau keluar skema, 3 jenis soal kemungkinannya. Proses penambahan, asimilasi. Proses penerimaan, penolakan, akomodasi. Proses penyesuaian, penyeimbangan, equilibrium. Jadi gini Ibu Bapak, kadang-kadang apa yang kita punya, terus ada informasi baru, biasanya informasi lama hilang. Nah, jadi biasanya juga begitu, itu equilibrium itu prosesnya di situ. Masih teori perkembangan Ibu Bapak, kita lihat. Masih teori perkembangan.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Layar saya malah nggak mau goyang. Mohon maaf Ibu Bapak sebentar dulu. Saya Ctrl Z dulu, Pak. Bu, pembahasan soal. Bu. ya kita teruskan Ibu Bapak. Latihan soal. Copot dulu tuh bajunya tuh. Yang mau goyang. Itu belakangnya. Dicopot dulu sebentar daripada kemana-mana itunya. Ya. Soal nomor 22, indikatornya masih sama. Teori perkembangan peserta didik. Kita lihat PDF-nya. Ini lihat Ibu Bapak, dua-dua ini nggak ada indikatornya ya. Berarti dia menggunakan indikator yang sama. 21. Kita lihat soalnya. Disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik. Ya. Masih sama dengan di atas. Kita lihat soalnya. Dalam sebuah proses pembelajaran di SD, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kerja mandiri dengan diskusi per kelompok. Berdasarkan teori perkembangan peserta didik, teori yang digunakan oleh guru adalah, Ibu Bapak, ada kata-kata kerja mandiri. Ya, ada kata-kata kerja mandiri. Nah, kalau bicara kerja mandiri, ya berarti peserta didik membangun pengetahuannya sendiri tanpa intervensi. Berarti itu konstruktivis namanya. Ya. Konstruktivis. Konstruktivis itu kognitif juga, cuman tidak berkaitan karena itu bagian, karena kognitif itu tidak melulu konstruktivis gitu. Jadi behavior jelas tidak, humanis jelas tidak, sibernetik jelas tidak. Ya. Jadi nanti dibaca lagi Bu Bapak, karena siapa tahu soal yang keluar nanti malah berkaitan dengan humanistik, behavior atau sibernetik, nanti dilihat lagi. Ya, jadi konstruktivis, membangun kerja mandiri, ya. Melakukan kerja mandiri, konstruktivis. Ibu Bapak, ini teori belajar, teori perkembangan. Nah, nanti lari ke metode belajar. Jadi guru ingin peserta didik melakukan kerja mandiri, maka model pembelajaran yang diambil adalah begitu nanti. Ya, bisa PBL, PJBL, tapi nggak mungkin bersanding itu. Karena problem based, discovery, inquiry, project based, scientific, itu konstruktivis semua itu. Konstruktivis semua. Jadi saya ulangi Ibu Bapak, ketika dilarikan ke model dan pendekatan pembelajaran, tidak mungkin bersanding itu kalau ada kata kunci konstruktivis. Karena semuanya itu konstruktivis. Jadi seperti itu ya. Membangun kerja mandiri, membangun pengetahuannya sendiri, dan seterusnya. 23. Disajikan narasi PBM dengan kegiatan pembelajaran yang terkait dengan teori belajar. Apakah 23 sudah punya indikator sendiri? Oke, sudah punya ya. Teori belajar dibaca Ibu Bapak. Buka Google teori-teori belajar. Teori belajar behavioristik, teori belajar konstruktivistik, sosial, teori belajar sosial, teori belajar kognitif. Ya. Jadi kata kuncinya di situ. Di sini dibatasi nih. Diberikan narasi PBM dan kegiatan pembelajaran yang terkait dengan teori belajar, peserta didik dapat menganalisis teori belajar yang sesuai.
Dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru akan melakukan pembelajaran dan menerapkan teori pembelajaran behaviorisme. Nah, teori perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu harus ada stimulus respon. Guru ngasih apa, siswa melakukan apa. Itu intinya. Guru ngapain, siswa jadi ngapain. Tidak bisa siswa melakukan sesuatu tanpa intervensi guru. Itu kata kunci behavior. Guru harus ngasih apa dulu. Nah, begitu. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah ya, mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang memungkinkan akan melibatkan siswa. Tidak. Untuk dapat belajar secara aktif, menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara induktif dari contoh-contoh ke generalisasi. Tidak. Menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil seperti topik dan subtopik bahasa. D, apa ini? Memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk berbagi pengalaman terkait materi, memberi kesempatan ya, mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dengan cara berpikir siswa. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. Ibu Bapak, kalau bicara behavior, tidak boleh muncul kata-kata berpikir. Karena berpikir itu kognitif. Nah, jadi E ini otomatis gagal. Karena dia bicara kognitif. Di sini pertanyaan, salah satu langkah yang harus dilakukan. Nah, mengidentifikasi topik, kita lihat A. Yang akan melibatkan pembelajaran aktif. Behavior agak sulit pembelajaran aktif. Karena bisa dominan guru. Ekspositori, metode ceramah, ya, itu behavior semua itu. Ya, behavior. Demonstrasi itu behavior. Jadi guru mencontohkan dulu, siswa tinggal ngikuti. Nah, itu seperti itu. Jadi kata-kata kunci behavior, lihat dulu. Nah, contohnya, guru ngasih apa? Seperti itu. Nah, sehingga di sini ada menjelaskan materi, yaitu behavior. Ekspositori, mengekspos, menampilkan, mendemonstrasikan. Jadi kata-kata kunci dalam behavior itu seperti itu. Kalau memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi, itu bisa konstruktivis sosial itu. Ya, karena subjek utamanya peserta didik. Jadi nggak ada pengalaman guru di sini, tetapi pengalaman peserta didik. Seperti itu. Jadi behavior itu perubahan perilaku berdasarkan stimulus. Guru ngasih apa, siswa ngapain. Nah, begitu. Guru memberikan apa, siswa ngapain. Memberikan alat peraga, memberikan benda konkret. Nah, sehingga terjadi perubahan perilaku. Itu bicara behavior. Seperti itu Ibu Bapak sekalian. Nah, kalau menentukan contoh, tidak masuk proses pembelajaran itu ya. Bisa kerja-kerja di RPP. Di bahan ajar. Mengidentifikasi topik juga kerja-kerja bahan ajar. Ya, mengidentifikasi, mengembangkan metode pembelajaran, jelas itu kerja-kerja sebelum mengajar, sebelum menulis RPP. Yang E ini kerja sebelum menulis RPP. Kerja pembelajaran ada di C dan D. Saya ulangi Ibu Bapak sekalian, proses pembelajaran terjadi pada C dan D. Proses pembelajaran PBM. Ingat, lihat baik-baik dalam sebuah PBM. Nah, dalam sebuah PBM. Masa ketika mengajar guru baru mengidentifikasi topik, identifikasi topik itu sebelum mengajar. Itu Ibu Bapak ya. Menentukan topik yang dapat dipelajari. Masa pas saat PBM, ini lihat Ibu Bapak kata kuncinya ini kan PBM ini ya. Dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi pas hari H, pas pembelajaran. A, B jelas sebelum pembelajaran. E sebelum pembelajaran karena baru mengembangkan metode. Berarti sebelum menulis RPP. Maka PBM yang terjadi adalah C dan D. C dan D. Itu kemungkinan jawaban dari PBM. Tetapi D itu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi.
berarti dari siswa ke siswa. Itu namanya belajar mandiri. Guru nggak intervensi. Itu namanya konstruktivis. Karena berbagi antara sesama, disebutlah konstruktivis sosial. Ibu Bapak, kalau nanti ketemu soal konstruktivis sosial, maka ahlinya adalah Vygotsky. Nah, jadi kalau nanti seumpama ada soal, guru memberikan pembelajaran menggunakan pendekatan konstruktivis sosial. Nah, pembelajaran itu sesuai dengan teorinya A, PAC, B, Wahidin, C, siapa, D, Vygotsky. Saya ulangi, Vygotsky ya. Vygotsky. Ini konstruktivis sosial. Kalau PAC konstruktivis radikal. Jadi seorang PAC tidak percaya belajar kelompok. Pengetahuan hanya bisa dibangun oleh dirinya sendiri. Tidak bisa lewat orang lain. Itu kata PAC. Tapi Vygotsky bisa. Pengetahuan anak bisa dibantu oleh temannya atau anak yang lain. Jadi itu bedanya. Sama-sama konstruktivis tuh. PAC juga konstruktivis. PAC konstruktivis radikal. Konstruktivis sosial Vygotsky. Ibu Bapak, kadang-kadang konstruktif Vygotsky, ini Vygotsky, kadang-kadang Vygotsky akan berkaitan dengan soal yang namanya ZPD ya. ZPD. Nah, kadang-kadang soalnya itu tentang singkatan. Zona proximal development. Kadang-kadang itu singkatannya, zona proximal development. Ada juga zona proximal division. Jadi bicara ZPD, singkatannya apa pilihannya? Kadang-kadang soalnya itu keluarnya begitu. Vygotsky berkaitan dengan ZPD, berkaitan juga dengan scaffolding. Ya, Ibu Bapak, scaffolding. Kalau nanti seumpama ya, keluar soal bicaranya scaffolding, berarti itu Vygotsky itu begitu. Kalau keluar soalnya scaffolding, berarti konstruktivis sosial itu begitu. Atau bolak-balik. Scaffolding itu memberikan clue. Scaffolding kan tangga. Jadi untuk memahami kuadrat bilangan, anak harus menguasai perkalian. Untuk memahami perkalian, anak harus menguasai penjumlahan. Sehingga konstruksi soalnya, misalnya, seorang guru membelajarkan atau mengajarkan kuadrat bilangan bulat. Nah, untuk memahami itu, maka scaffolding yang diberikan adalah A, perkalian bilangan, B, pembagian bilangan, C, akar bilangan, dan seterusnya. Scaffoldingnya itu adalah perkalian bilangan. Nah, begitu Ibu Bapak sekalian. Jadi itu bicara tentang ZPD ya. Vygotsky, scaffolding, ZPD, konstruktivis sosial. Ada juga satu lagi, apa namanya? Intervensi pembelajaran. Contohnya begini Bu Bapak. Nah, misalnya ada soal nih begini. Guru mengajar, kemudian dia mengajar dengan metode penemuan, ya. Tetapi siswanya tidak kunjung menemukan. Akhirnya guru membimbing, mengintervensi, membantu, memberikan petunjuk. Nah, itu scaffolding. Itu namanya Vygotsky. Nah, jadi kalau ngomongnya yang diberikan guru adalah scaffolding. Tokoh atau ahli yang mengatakan itu adalah Vygotsky. Jadi begitu nanti mainnya. Soal nomor 23. Oh, ini ada nih Vygotsky benar di bawahnya. Ini variasi lain ya soalnya. Guru kelas 2 SD memulai materi pembagian dalam mengingat materi pengurangan. Wah, ternyata sama dengan saya ngomong tadi, cuman persamaan kuadrat.
ia mencoba memulai materi baru dengan menguatkan pemahaman materi sebelumnya. Nah, teori belajar udah Vygotsky, Ibu Bapak. Jadi saya ulangi Ibu Bapak ya. Misalnya di sini tidak ada kata Vygotsky. Nah, pembelajaran yang diberikan guru disebut dengan scaffolding. Nah, begitu Ibu Bapak. Anak tangga, tahap demi tahap. Tahap demi tahap. Kalau Ibu Bapak ditanya misalnya, ini kan konteksnya masih sama ya, saya ulangi Ibu Bapak. Soalnya masih sama tentang ini soalnya sama ya, soalnya sama. Pernyataan soalnya yang sama, tetapi pertanyaannya berbeda, stimulus soalnya berbeda. Misalnya begini. Guru kelas 2 SD memulai materi pembagian dalam mengingat materi pengurangan dan seterusnya. Oke. Nah, pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan ini namanya pendekatan spiral, Ibu Bapak. Ibu Bapak, saya ulangi, nama pendekatannya pendekatan spiral. Spiral ya, ke atas, spiral namanya. Jadi pendekatan spiral itu kalau mau tahu perkalian, ingatkan dulu penjumlahan. Kalau mau tahu pembagian, ingatkan lagi pengurangan. Kalau mau tahu kuadrat, ingatkan lagi perkalian. Itu pendekatan pembelajaran spiral. Kalau bicara pendekatan. Itu namanya scaffolding. Itu namanya teorinya Vygotsky. Itu namanya konstruktivis sosial. Jadi itu opsen-opsennya. Jadi bisa saja soalnya sama, tetapi pilihan-pilihannya itu berbeda-beda, Ibu Bapak. Nah, kita lihat lagi teori Brunner, Ibu Bapak. Biar ingat nih teori Brunner. Teori Brunner itu ada 3 tahap. 1, N aktif. Belajar menggunakan benda konkret. N aktif. Kalau belajar tentang gajah, pakai gajah sesungguhnya. Datang ke kebun binatang. N aktif. Yang kedua, ikonik, model, tiruan. Gajah asli tidak bisa, ya sudah, boneka gajah, alat peraga. Itu ya, saya ulangi. Pertama, benda asli, benda konkret. Kedua, benda tiruan, ikonik. Teori Brunner nih, benda tiruan, model, alat peraga, dan seterusnya. Ketiga, simbolik. Simbolik, bisa kata-kata, bisa rumus, bisa konsep, bahkan termasuk juga gambar. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan. Perumpamaan itu tiruan, model, alat peraga, prototipe. Nah, kata-kata kuncinya itu berarti tahap kedua, ikonik. Apabila seorang memahami objek atau dunianya melalui benda nyata. Nah, berarti itu namanya N aktif. Guru menurunkan rumus menemukan nilai pi. Itu simbolik. Tetapi kalau dilakukan dengan mengukur keliling benda-benda berbentuk lingkaran, mengukur diameter tutup kaleng tadi, diperbandingkan metodenya penemuan. Konstruktivis juga itu. Metodenya penemuan. Ya, dan itu juga bisa karena pakai kaleng, Ibu Bapak, saya ulangi, karena pakai kaleng, pakai benda-benda berbentuk lingkaran, maka itu namanya N aktif. Tapi kalau Ibu Bapak mengajar menemukan nilai pi, lingkarannya dibuat dari kardus, dari triplek, dari karton, maka itu namanya alat peraga. Maka itu disebut ikonik. Jadi ulangi lagi, Brunner, N aktif, ikonik, simbolik. Ini teori-teori yang terkenal nih ya, PAC, tahap berpikir konkret, ya, semi konkret, berpikir formal. Anak SD berpikir konkret, maka harus pakai benda-benda nyata.
sejalan dengan teori Brunner. N-aktif benda konkret, ikonik benda tiruan, alat peraga, model, prototipe, perumpamaan, kemudian simbolik, abstraksi, rumus, konsep, definisi. Jadi kalau ibu bapak mengajar langsung definisi, itu teori Brunnernya tahapan ketiga. Terlalu sulit. Saya ulangi, teori PAC, teori Brunner yang sering keluar. Yang kedua, teori Ausubel. Ausubel ya. Nanti cari tahu nama lengkapnya ya. Ausubel. Ausubel itu teori belajar bermakna, meaningful learning. Ya, belajar bermakna. Belajar bermakna nggak bisa hafalan, nggak bisa sekedar menjelaskan. Belajar bermakna itu konstruktivis juga, menemukan konsep, itu belajar bermakna. Teori Ausubel belajar bermakna. Contoh soalnya kehidupan nyata. Soalnya soal cerita, soalnya pemecahan masalah, soalnya berkaitan dengan diri anak, itu Ausubel. Saya ulangi kembali, ada PAC, kemudian ada Brunner, ada Ausubel. Yang keempat, yang sering keluar, teori DNS namanya. Zoltan P. DNS. Ini teori-teori belajar Ibu Bapak ya. Nah, DNS itu kata kuncinya metode permainan. Metode bermain. Intinya belajar menyenangkan. Jadi soalnya bagaimana? Seorang guru kelas 3 SD, di tengah muridnya bosan belajar, guru menggunakan lagu untuk belajar. Guru menggunakan permainan untuk belajar. Guru menggunakan yel-yel untuk belajar. Guru menggunakan puzzle untuk belajar. Menggunakan pantun untuk belajar. Berarti hal ini sejalan dengan teori belajar. A. PAC, B. Ausubel, dan seterusnya. Jawabannya adalah teori DNS. Ibu Bapak. DNS itu belajar dengan metode permainan. Intinya menyenangkan. Nah, saya ulangi kembali. PAC, Brunner, Ausubel, DNS, teori Vygotsky tadi yang keluar. Ya, kalau teori-teori behavior umumnya teori Pavlov yang anjing itu Ibu Bapak sekalian. Yang dikasih daging, kasih bel, air liurnya keluar. Itu teori-teorinya. Oke. Jadi ini luar biasa soalnya ini teori-teori belajar. Dia mengeluarkan teori Brunner. Besok kalau yang keluar teori DNS, saya sudah siap. Begitu kira-kira Ibu Bapak. Kalau besok yang keluar teori Ausubel, oke, aman, sudah siap. Nah, jadi guru mengajak peserta didik untuk belajar apa itu? Perkembangbiakan tumbuhan yang vegetatif ya Bapak Ibu ya, yang mencangkok, populasi. Saya kurang ingat, itu vegetatif ya. Populasi, tunas. Ya. Guru misalnya mengajarkan mencangkok, kemudian mengajak peserta didik praktikum mencangkok di kebun sekolah. Itu pembelajaran bermakna itu Ausubel tuh. Mencangkok tidak senang ya, bukan teori DNS itu. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku. Udah, nggak usah mikir lagi. Ketika ada kata-kata perubahan tingkah laku, itu behavioristik. Ibu Bapak ingat juga ketika tujuan pembelajaran kan, A, B, C, D. A, audience, B, behavior, perubahan perilaku. Behavior. Kata kuncinya perubahan tingkah laku. Itu tentang teori belajar. Oke. Jadi variasinya ini bisa banyak ini Bu Bapak. Nanti dipahami betul beberapa teori tadi. Kita lihat 24. Apa ini? Penilaian dan analisis hasil belajar. Penilaian dan analisis hasil belajar. Oke. Ibu Bapak, ada 4 penilaian.
umumnya 3 ya. Pengetahuan, sikap, keterampilan. Ada penilaian otentik, penilaian yang sebenarnya. Contoh unjuk kerja. Anak maju baca puisi, apresiasi puisi, dinilai pakai rubrik, itu otentik. Tes formatif bukan otentik. Otentik itu tes yang diberikan bersamaan berlangsungnya pembelajaran. PTS bukan otentik. PAS, ulangan harian, ulangan mingguan, atau tengah semester, ulangan akhir sekolah, akhir semester, itu bukan otentik. Jadi otentik itu begitu diajarkan langsung, itu otentik. Hasil karya anak, portofolio juga otentik. Ya, langsung di situ kelihatan membuat apa itu? Lupa saya, yang pakai kacang-kacang itu Ibu Bapak, mozaik, apalagi temannya itu. Kolase, montase, mozaik itu namanya penilaian otentik, langsung dihadapkan. Tetapi kalau ditugaskan di rumah, kerja di rumah itu enggak otentik, karena bisa jadi yang bikin mamanya. Biar otentik, dia videokan cara bikinnya, kira-kira begitu. Nah, itu juga bagian dari otentik. Ya. Disajikan narasi tentang KD. Penilaian dan analisis hasil belajar peserta dapat menentukan alat penilaian. Oke, Ibu Bapak. Banyak sekali soal di UP itu selalu narasinya diberikan KD, diberikan KD, diberikan KD, diberikan KD. Saya ulangi. Banyak soal diberikan KD. Nah, kemudian peserta, maksud peserta di sini Ibu Bapak ya, peserta UP, peserta PPG, dapat menurunkan indikator yang hot. Nah, jadi diberikan narasi tentang KD. KD-nya diberikan, bisa KD IPA 3 titik berapa, bisa KD IPS 3 titik berapa, silakan. Nah, indikator yang hot adalah A, B, C, D. Soalnya bisa lagi begini, diberikan KD dan indikator. Nah, tujuan pembelajaran yang hot adalah A, B, C, D, ya begitu. Diberikan KD dan indikator. Metode pembelajaran yang sesuai adalah A, B, C, D, ya begitu banyak soalnya itu. Diberikan KD. Alat penilaian yang sesuai adalah jadi begitu. Media pembelajaran yang sesuai adalah jadi begitu. Nah, jadi banyak soal-soal seperti itu Ibu Bapak sekalian. Selalu narasinya diberikan KD. Nah, kita lihat nih. Disajikan narasi tentang KD. Penilaian dan analisis hasil belajar. Peserta dapat menentukan alat penilaian serta analisis hasil penilaian untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi tersebut. Penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu, di dalamnya terdapat lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit berikutnya. Ayo, penilaian apa? Ibu Bapak, jawabannya hanya ada 2, formatif atau sumatif, itu saja. Formatif ya, Pak. Kalau bicara kata-kata di sini setiap akhir satu satuan waktu. Nah, formatif atau sumatif. Nah, diagnostik berbeda ya. Diagnostik berbeda. Nah, diagnostik berbeda. Diagnostik itu untuk mengecek kemampuan awal. Kita mau mengajar perkalian ini Ibu Bapak. Kita cek dulu penjumlahannya. Udah mantap belum? Jadi kalau ada soal bunyinya begini. Seorang guru akan mengajar materi perkalian bilangan bulat. Ya. Sebelum itu, guru mengecek kemampuan awal siswa berkaitan dengan operasi penjumlahan bilangan bulat. Penilaian yang diberikan guru adalah A. Pretest, B. Posttest, C. Penilaian diagnostik. Hati-hati, pretest, posttest tidak masuk dalam penilaian. Dia hanya sebagai
waktu saja gitu kan. Nah, jadi kalau bicara penilaian, pretest post-test itu bukan tipe penilaian. Jadi hanya pemberian tesnya di awal, di akhir. Tapi bentuk tesnya diagnostik. Nah, diagnostik itu diagnosa. Ini sakit apa, gejalanya apa, itu diagnosa. Nah, Ibu Bapak, akhir satu satuan waktu, berarti sumatif. Tetapi kalau ada kata-kata akhir satuan pembelajaran, ya, untuk mengecek tercapainya tujuan pembelajaran, maka bunyinya itu penilaian apa? Formatif. Jadi kata kunci formatif mau mengetahui tercapainya tujuan pembelajaran. Kalau sumatif pindah materi, oke? Pindah unit. Nah, begitu Ibu Bapak. Kalau diagnostik, ya. Kalau diagnostik mengecek kemampuan awal, mengecek permasalahan Kemampuan pembelajaran. awal. Nah, itu kata-kata kuncinya Ibu Bapak sekalian ya. Nah, autentik penilaian sebenarnya. Sembari ngajar, sembari menilai. Maka ada 3 Ibu Bapak penilaian itu. Ada assessment of learning. Ngajar dulu, baru nilai. Nah, ada assessment for learning. Ya, penilaian itu digunakan untuk perbaikan konten. Ada assessment as learning. Nanti Ibu Bapak cari ya di Google. Assessment of learning. Assessment for learning. Assessment as learning. Nah, nanti dicari. Itu kata-kata kunci. Penilaian kognitif ini, Ibu Bapak, temannya penilaian kognitif apa Ibu Bapak? Ya, kognitif itu otak, kognitif itu pengetahuan. Jadi kalau ada kata-kata penilaian kognitif, berarti temannya penilaian afektif, penilaian psikomotor. Jadi nggak temanan sama formatif, sumatif. Kalau mau bicara penilaian kognitif, seorang guru mau mengetahui kemampuan siswa dalam menghitung luas segitiga, maka penilaian yang diberikan adalah A. Penilaian kognitif, B. Penilaian sikap, C. Penilaian keterampilan, D. Penilaian formatif, dan seterusnya. Itu kognitif, Ibu Bapak. Jadi ada temannya itu kalau pilihannya keluar. Kalau bicara kognitif, kognitif itu C ya, taksonomi Bloom, C. C itu kognitif. Temannya afektif, psikomotor, kalau pakai bahasa asing. Kalau pakai bahasa Indonesia, penilaian pengetahuan, penilaian sikap, penilaian keterampilan. Begitu Ibu Bapak memahami penilaian. Kalau mencapai tujuan pembelajaran, berarti formatif. Kalau menguasai unit materi, pindah materi satu satuan waktu, berarti sumatif. Satu satuan waktu ini Ibu Bapak. Ketika Ibu Bapak melihat program semester, kan ada KD, ada materi pelajaran 4 kali 2 JP, nah begitu. Berarti 4 kali 2 JP materi itu, berarti habis itu tes sumatif. Nah, ketika materinya terlampaui banyak, misalnya pertemuannya 8 pertemuan, 8 kali 2 JP, berarti dibuatlah tes subsumatif. Kita lanjutkan. Nah, ada lagi kelanjutannya ini. Masih indikator yang sama, Ibu Bapak. Dalam K13 menggunakan penilaian otentik dalam mengukur perkembangan belajar atau hasil belajar. Selanjutnya ada proses reformasi atau penyempurnaan dalam penilaian, yaitu penilaian berorientasi HOTS. HOTS harus dimiliki oleh peserta didik dalam rangka mempersiapkan perkembangan peserta didik yang mampu memenuhi tantangan dan kebutuhan abad 21, yaitu terbentuknya pribadi yang kreatif, inovatif, dan mempunyai daya saing yang tinggi. Semua hal positif yang diharapkan ada pada peserta didik dapat diwujudkan dengan
treatment. Treatment itu perlakuan. Treatment itu metode apa Ibu ngajar. Treatment itu media apa Ibu mengajar. Treatment itu perlakuan-perlakuan, intervensi, pengkondisian yang tepat dalam pembelajaran yang dilakukan, yang terdapat di dalamnya tersebut tentang bagaimana penilaian dilakukan. Berikut ini pernyataan yang tidak tepat mengenai penilaian autentik. Ibu Bapak sebelum ke soal, Ibu Bapak K13 itu mengadopsi pembelajaran abad 21. Ada 4C abad 21. Critical thinking, creative thinking, communication, kolaborasi. Ada tambah lagi 6C itu dibaca, tapi fokusnya 4C itu. Pembelajarannya berorientasi HOTS. Penilaiannya berorientasi HOTS. Apa itu HOTS? Berpikir tingkat tinggi, C4 ke atas. C4, C5, C6. Itu HOTS. HOTS itu soal berpikir kritis. HOTS itu soal berpikir kreatif. HOTS itu soal pemecahan masalah, problem solving. Jadi selain 4C, selain C4, C5, C6, HOTS itu kritis, kreatif, pemecahan masalah. Itu tentang HOTS. Oke. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran saat di dalam kelas. Perhatikan. Nah, di dalam kelas. Tidak boleh setelah keluar dari kelas baru kasih soal. Tidak otentik lagi. Jadi otentik itu pembelajaran saat berlangsungnya. Jadi penilaian proses pembelajaran. Makanya mata kuliah kita dulu kan Ibu Bapak kan EPHB. Evaluasi proses dan hasil belajar. Proses itulah yang otentik. Kita lihat lagi pilihan kedua. Soal pertama, option pertama bisa masuk karena ada saat di dalam kelas. Penilaian otentik dilakukan secara komprehensif untuk menilai dari masukan, proses, dan keluaran yang mengukur hasil belajar peserta didik melalui ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ibu Bapak, perhatikan. Penilaian komprehensif. Mau menilai saat siswa masuk inputnya, prosesnya, keluarnya. Kira-kira itu tes apa? Ayo Ibu Bapak. Penilaian komprehensif. Kira-kira tes apa itu? Dari masuk, dari proses, dari keluaran. Ya ujian nasional. Ya, prestasi belajar, nilai rapot, nilai ijazah. Nah, teknik dan instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja. Ini juga masuk otentik. Yang B juga masuk otentik. Masuk. Maaf, yang mana tadi? Yang C masuk otentik. Jadi penilaian kinerja, unjuk kerja itu juga otentik. Karena kita langsung melihat. Nah, ini C masuk, A juga bisa masuk. Nanti kita pilih mana yang lebih relevan. B gagal. C, teknik dan instrumen penilaian kompetensi pengetahuan. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Nah, kata-kata penugasan kerjakannya di mana, Ibu Bapak? Ya. Bisa di dalam kelas, bisa juga di rumah. Umumnya di rumah. Umumnya di rumah. Ya, umumnya di rumah. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk menilai kompetensi sikap antara lain observasi, ya, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, jurnal dan wawancara. Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak, perhatikan baik-baik. Lihat yang C. Halo, lihat yang C. Yang C yang dinilai apanya? Ibu Bapak, yang C. Keterampilan. Keterampilan. Yang D. Pengetahuan. Pengetahuan. Yang E. Sikap. Yang A. Sikap. Yang A. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, gitu saja Ibu Bapak sekalian.
Jadi jawaban C, D, E itu boleh, tetapi tidak otentik kalau hanya keterampilan saja. Kalau hanya kalau hanya pengetahuan saja. Kalau hanya sikap saja. Di A itu ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan, lengkap. Dan kata kuncinya saat di dalam kelas. Saya ulangi Ibu Bapak, otentik saat di dalam kelas. (25) Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik. Karakteristik peserta didik, penguasaan teori belajar, dan prinsip pembelajaran. Ibu Bapak, kompetensi pedagogik. 1. Kompetensi pedagogik nih. Kompetensi pedagogik guru. Ibu Bapak tahu teori perkembangan peserta didik. Ibu Bapak tahu teori belajar. Ibu Bapak tahu pendekatan, metode, model, strategi, teknik pembelajaran. Ibu Bapak tahu media pembelajaran. Ibu Bapak tahu penilaian pembelajaran. Itulah pedagogi. Nah, kan ada profesional. Profesional itu menguasai konten mapel kita. 5 mapel di SD. PKN, IPS, Bahasa Indonesia, IPA, Matematika. Itu namanya kompetensi profesional. Bagaimana mengajarkan konten? Oh, pakai metode ini. Oh, berarti itu namanya pedagogi. Oh, pakai media ini. Itu namanya pedagogi. Bagaimana cara mengukur bahwa konten IPA sudah dikuasai anak? Ini loh soalnya. Nah, itu namanya pedagogi. Soalnya mana? Nah, anaknya auditori. Oh, harus pakai suara supaya karena dia posisinya senang mendengar. Itu namanya pedagogi, teori perkembangan anak, gaya belajar anak. Nah, itu namanya pedagogik, Ibu Bapak sekalian. Kita lanjut lagi mana? Di soal. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi, atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar jelas konstruktivis. Nah, Ibu Bapak cek lagi, bisa saja soal ini ngomongnya begini. Ini kan namanya sintaks, tahapan-tahapan pembelajaran. Hal ini merupakan penerapan model pembelajaran A, problem based learning, B, discovery learning. Bisa saja soalnya begitu. Maka saya menyarankan Ibu Bapak mohon dibaca sintaks PBL, PJBL, discovery, inquiry, termasuk tahapan saintifik. Saintifik bukan sintaks ya, tahapannya itu. Saya ulangi Ibu Bapak, ketik PBL, buka Google, cari gambar. Akan muncul gambar sintaksnya. Jangan terlalu banyak membaca teorinya. PBL, problem based, kata kunci pertama, orientasi pada masalah. Nah, begitu kira-kira. Project based learning, ujung akhirnya ada produk, Ibu Bapak. Kira-kira begitu, Ibu Bapak. Discovery learning, ujung-ujungnya ada menemukan hal baru. Nah, jadi apa bedanya discovery dan inquiry? Sama-sama penemuan itu. Sederhananya begini. Kalau discovery melepas murid di kota, tidak akan nyasar jauh-jauh. Kalau inquiry melepas murid di hutan, bisa nyasar dia. Nah, inquiry itu guru dan murid tidak memprediksi. Bisa jadi menemukan hal baru. Tujuannya cari macan, ketemu gajah. Nah, itu inquiry namanya. Tujuannya cari macan, ketemu gajah. Nah, itu inquiry.
Nah, kalau discovery tujuannya cari macan, ya ketemu macan gitu. Itu discovery. Nah, jadi proses-proses inquiry itu seperti itu. Nanti sederhananya seperti itu, dibaca betul Ibu Bapak pesannya atau sarannya itu sintaks model-model pembelajaran. Karena soalnya juga banyak. Guru mengajarkan tentang penampakan alam, gunung, laut, lembah, danau itu ya, daratan dan seterusnya. Dataran tinggi. Nah, guru memulai dengan ini, kemudian langkah kedua ini, langkah ketiga ini. Pembelajaran dilakukan guru tersebut adalah A. Discovery, B. Inquiry, C. Problem based, dan seterusnya. Jadi bisa jadi soalnya begitu. Oke. Lanjut soal 26. Disajikan narasi tentang karakteristik pembelajaran abad 21. Peserta dapat menganalisis karakteristik guru dan siswa. Ibu Bapak, ada karakteristik guru abad 21. Ketik Google, ada. Saya nggak ingat, ada si slide saya PPT itu khusus itu. Harus dicari lagi tuh. Ada karakteristik siswa abad 21. Ada karakteristik model pembelajaran abad 21. Scientific, problem based, project based, discovery, inquiry itu namanya karakteristik pembelajaran abad 21 semua. Dalam proses pembelajaran, guru mengarahkan siswa pada diskusi dan memecah pemecahan masalah hingga melakukan proyek guna melatih mereka berpikir kritis. Ilustrasi di atas sesuai dengan karakteristik guru abad 21 yaitu sebagai pengajar, pendidik, penasehat, pelatih, pembimbing, pengawas, fasilitator, motivator, inspirator. Kira-kira yang mana itu? Karakteristik abad 21 itu C. Ya. Karakteristik pembelajaran abad 21 itu ini. Karakteristik guru abad 21. Yang kayak gitu apa? Pak. Kayak gitu. Kamu udah pergi kok. Ini juga karakteristik pembelajaran abad 21 Ibu Bapak, nanti dilihat-lihat lagi. Ini yang guru ini Ibu Bapak. Ini termasuk juga ini ya. Pemimpin, model, kolaborator, risk taker itu apa ya? Yang mengurangi risiko ya. Komunikator, the learner, nanti dicari lagi yang berbahasa Indonesia itu sesuai panduan kurikulum kita. Nanti Ibu Bapak bisa cari lagi. Untuk mengembangkan profesionalismenya, guru abad 21 harus memiliki minat baca yang tinggi. Berikut yang tidak menunjukkan minat baca tinggi adalah, sekira ini tidak terlalu sulit lah. Mana Ibu Bapak? Yang tidak menunjukkan minat baca tinggi. D. Yang D, Pak. D. Ini gaya pengecohnya kacau ini. Jadi ini terlalu mudah ya, terlalu mudah. Pengecohnya kacau ini. Nah, sebenarnya banyak membeli buku juga ya, termasuk belum tentu minat baca ya. Karena membeli saja nggak dibaca juga gitu. Cetak saja buku digital, tapi itu bagian dari minat baca. Pertama, memiliki buku. Karena kalau nggak ada buku apa yang mau dibaca kan kira-kira. Menggunakan tambahan gaji, sertifikat untuk gaya hidup konsumtif. Ternyata dia konsumsinya buku. Nah, itu kan nggak ada yang tahu juga. Tapi nggak bisa berdebat ke situ. Yang jelas konsumtif pasti hal yang negatif. Kata-kata konsumtif, walaupun yang dikonsumsi itu buku, tetap kalimat itu katanya negatif. Kata-kata yang negatif. Ya.
Penerapan model pembelajaran konstruktivis seperti diskusi, curah pendapat, dan debat dimaksudkan untuk mengembangkan keterampilan siswa, yaitu berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kreativitas, kolaboratif, inovasi, cara membaca, menulis, keterampilan menyiapkan diri, oke, keterampilan berinteraksi dalam pemimpin, oke. Jawabannya mana Ibu Bapak? Yang jelas BC gagal, BC gagal. BC gagal. Oke, BC gagal. Ya. Mudah sekali kalau dilihat itu. Kalau diskusi, debat, pasti ada kata-kata komunikasi. Jadi komunikatif. Jadi 4C abad 21 itu salah satunya C, komunikatif. Kolaboratif. Ya. Perhatikan kecakapan siswa abad 21. Ibu Bapak nanti dicari lagi kecakapan siswa abad 21, interaksi antar budaya, bahasa di sananya itu citizenship ya, citizenship. Berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam komunikasi, oke. Kecakapan kepemimpinan produktif dan akuntabel, literasi media baru dan literasi ICT, kecakapan inisiatif fleksibel dan inisiatif adaptif. Kecakapan yang tergolong kecakapan hidup dan karir, yaitu, ayo Ibu Bapak, hidup dan karir. Tiga. Jelas satu harus masuk. 2, 4, dan 5. Karena B. bicara hidup. 1, 3, dan 5. 1, 3, ada 5. Satu tuh harus masuk. 1, 3, 5. 3 dan 5. Kecakapan hidup, karir. Kalau kecakapan inisiatif fleksibel itu termasuk dari berpikir kreatif Ibu Bapak ya. Fleksibel itu kemampuan memberikan jawaban lebih dari satu. Kemampuan melakukan hal dengan berbagai cara. Itu fleksibel namanya. 1, 3, 5, Pak. 1, 3. Yang B. 2, 4, dan 5, Pak. 2, 4, 5 juga Iya itu. 2 itu kuat Ibu Bapak. 2 itu juga kuat itu. Karena karir itu bicara, jadi kita telaah poin per poin. 2 itu kuat juga dalam untuk karir 2 itu. Itu Mbak 1, 2, 3. Nah, kita lihat nanti. Kalau 4, literasi media baru dan literasi ICT. Memang literasi digital. Literasi digital itu, Pak. Kenapa literasi digital? Karena dunianya hari ini begitu, gitu kan? Dunianya itu pekerjaan itu hari ini tuh nggak bisa hidup kalau nggak kuasai TIK, gitu kan? Nah, kalau nggak kuasai TIK. Jadi ini hampir memang semua akan masuk. Tetapi mana yang tidak masuk, gitu saja. Yang tidak relevan, Ibu Bapak. Yang paling tidak relevan yang mana? Nomor 3, Pak. Nomor 3 paling tidak relevan. Nomor 3 Ya. Jadi nomor 3 itu paling tidak relevan. Buang hal-hal yang ada 3-nya. Udah itu saja. Mana yang ada 3? Jadi yang C. Tadi yang C. Salah. B, Nah, salah. dan D. Salah. 4 dan 5. Yang benar 2, 4, 5. Nah, betul sekali Pak. Jadi ketika Iya, kita banyak sih. sulit menemukan yang benar, maka cari yang salah. Begitu kira-kira. Oke, sip. Mantap. Saya ulangi, ketika kalau soalnya membingungkan, ini kan hampir semua masuk ini. Tapi cari yang tidak relevan. Yang tidak relevan adalah poin 3. Berarti cari yang tidak ada. Jadi buang semua jawaban yang ada nomor 3-nya. Berarti A, B, D hilang. Di jawabannya 1 juga masuk. 1 itu benar. 1 itu masuk. 1 itu masuk. 2 juga masuk. Maaf. 1 itu masuk ya. Kalau ada jawaban 1, 4, 5 masuk. Tidak ada 2 misalnya. 2-nya nggak dipilih. Nggak dipilih itu bukan berarti nggak masuk. Tapi memang dia mengatur jawaban. Artinya
soal yang model asosiasi, ini soal asosiasi seperti ini, semua jawaban hampir banyak yang benar, hampir sama. Maka kita buang yang tidak mungkin, yang tidak relevan. Begitu. Itu juga teknik menjawab soal. Kalau bisa langsung jawab 245 berarti itu sangat jeli namanya. Mampu langsung menebak. Gitu. Nah, tetapi 1 juga masuk. Gitu. Cuman nggak ada 145. Jadi kan begitu. Kalau nanti 145, misalnya di sini Ibu Bapak 1 gitu kan, ya itu pilihannya. Misalnya. Siswa berbagi pengetahuan dan keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan minatnya dengan berbagai siswa. Ora bisa di seluruh dunia. Keterampilan abad 21 Saya baru baca apa sudah full yang sesuai dengan minat. Keterampilan abad 21 yang ditunjukkan siswa tersebut adalah ini berbagi, kata-kata berbagi Ibu Bapak. Berbagi pengetahuan dan keterampilan dan keahlian sesuai minatnya. Nah, mana yang relevan? B, Pak. B. B, kecakapan sosial. Tidak mungkin CD. Yang A, Pak. Tidak mungkin CD. A, Pak. Begitu. A. Antara A dan B. Bekerja sama. Nah, antara A dan B. Di sini ada kecakapan sosial, ada kemampuan bekerja sama dalam tim. Ya. Kemampuan bekerja sama dalam tim. Kecakapan sosial dalam abad 21 itu ada enggak? Yang ada itu networking, ya. Teamwork. Nanti dicek lagi Bu Bapak, saya agak ragu di sini. Ada enggak kalau yang A itu cenderung ke networking ya atau teamwork. Kecakapan sosial ada enggak? Nah, mohon dicari lagi. Untuk memilih yang pasti soal ini tidak mungkin C dan D. Nah, A dan B itu mirip. Nah, kecakapan sosial juga itu bekerja sama, saling berbagi, itu juga kepekaan sosial juga itu. Tapi apakah ada? Jadi di sini sosial dan bekerja sama dalam itu sosial juga, kehidupan sosial. Bekerja sama dalam tim itu kehidupan sosial. Masalahnya cari kata kunci. Apakah ada kata kecakapan sosial? Jika ada, oke. Gitu. Seperti itu. Kalau di soal ini saya rasa lebih ke A, Pak. Lebih ke Karena A ya. Lebih ke diskusi kerjasama dalam pembelajaran ini dianggapnya. Oke. Kalau sosial itu lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, ya. Jadi lebih ke A. Siswa berbagi pengetahuan. Di sini keterampilan abad 21. Salah satu keterampilannya kolaboratif, Pak. Kolaborasi, ya. Iya. Di keterampilan itu ada tulisannya kolaborasi ya. Iya. Kolaborasi itu bekerja sama dalam tim. Jadi berarti lebih dekat ke yang A ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kita akan selesai di 30 Ibu Bapak ya. Oh, Bambang ya. Lanjut lagi kapan, Pak? Nggak apa-apa, kalau mau habis Isya juga boleh sejam aja, nggak apa-apa. Boleh Pak. Nggak ada masalah, terus aja, nggak ada masalah. Saya juga jadi belajar. Mantap. Ya. Makasih nih Pak. Ya, lanjut aja, lanjut. Nanti habis Isya lagi ya, sejam aja nggak apa-apa, nggak perlu lama-lama. Pakainya Zoom ini aja nanti, Zoom ini. Masa baru aja. Iya, Pak. Disajikan kasus tentang pembelajaran di kelas. Peserta dapat mengidentifikasi nilai karakter yang tersirat. Ibu Bapak, ada tipe soal tadi disajikan narasi KD, jadi bunyi KD. Disajikan kasus, disajikan narasi, disajikan kasus, disajikan narasi. Dua itu saja soal itu. Ya, narasi, kasus, narasi, kasus, narasi, kasus. Oh, bila tentang teknik apa? Bambang merupakan salah satu peserta didik di SD Nusa. Dia selalu ketinggalan pembelajaran. Mengarang sebab dia memiliki buku tulis, tidak memiliki buku tulis. Dia hanya memiliki satu buku untuk semua catatan. Oke, jangan terlalu lama.
Kondisi ekonomi oke. Dori sebagai teman satu meja, diam-diam berikan kado buku tulis. Tindakan dilakukan Dodi. Merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembelajaran dalam menanamkan nilai karakter peduli ya sudah. Mudah sekali lah. Mudah. Tetapi kasus ini bisa kena semua nanti Bu Bapak. Bisa jadi Bambang ini sering berbuat salah. Sehingga teman-temannya marah gitu kan. Tetapi saat Bambang mengerjakan tidak ada satupun yang memberikan bantuan alat tulis misalnya. Tetapi Dodi mau memberikannya. Itu bukan peduli lagi. Itu sudah pemaaf itu. Karena tidak ada kata-kata Bambang ini anak miskin, nggak ada. Anak yatim piatu nggak ada. Jadi kalau ada kata-kata gini ya iba. Jadi bisa saja Bambang ketua kelompok. Dia mengajak temannya segala macam gini. Kalau bicara ketua kelompok, berarti karakternya apa Ibu Bapak? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Itu ya, tanggung jawab. Nah, karakternya rajin. Karakter rajin itu begini. Ada soal atau tidak ada soal, ada PR atau tidak PR, dia tetap belajar. Jadi anak rajin ini anak. Ketika diberikan tugas membuat gambar atau membuat prakarya, Bambang lebih senang menggunakan kardus, lebih senang menggunakan daun-daun kering, lebih senang menggunakan barang-barang bekas, gelas-gelas plastik. Maka dia ini karakternya apa? Cinta lingkungan. Cinta lingkungan. Sangat mudah kok dilihatnya. Sangat mudah dilihatnya ya. Sangat ya cinta lingkungan. Dia mah cinta lingkungan. Kalau Bu Yuni mah cinta suaminya, begitu ya. Oke. Disajikan narasi tentang kompetensi guru SD yang profesional. Peserta dapat menganalisis persyaratan, kualifikasi, dan kompetensi. Ibu Bapak, ada dua hal soal seperti ini. Satu, bicara kualifikasi dan bicara kompetensi. Kalau ada kata-kata begini, kepala sekolah meminta Bu Yuni untuk studi lanjut. Nah, itu kualifikasi namanya, bukan kompetensi. Kualifikasi akademik berarti bicara ijazah. D3, S1, S2, S3 itu kualifikasi. Menugaskan Bu Yuni untuk studi lanjut berarti itu peningkatan kualifikasi, bukan kompetensi. Berdasarkan hasil supervisi akademik, Bapak Kepala Sekolah memutuskan Bu Yuni ya mengalami kesulitan dalam mengajar menggunakan TIK. Akhirnya Bu Yuni dikirim untuk pelatihan penggunaan TIK dalam pembelajaran. Itu namanya peningkatan kompetensi. Nah, seperti itu. Jadi dalam bicara guru dua, kualifikasi dan kompetensi Ibu Bapak sekalian. Kita lihat, guru hendaknya berperan sebagai motivator, inovator, fasilitator, inisiator, dan tortor yang lain. Itu bagian karakteristik guru abad 21. Ya, dalam pembangunan pendidikan dengan memahami dunia sekitar dan lingkungannya. Tugas ini merupakan kaitan kompetensi sosial guru antara fungsi kompetensi dengan apa Ibu Bapak? B. C. B, Pak. C. Kepribadian guru. B. Nah, jadi B, ini sosial kaitan kompetensi sosial dengan apa? Itu aja pertanyaannya. Sosial guru dengan ruang lingkup kompetensi guru. Ini redaksi soalnya juga nggak menarik ya. Kurang menarik redaksinya ini. Jadi di sini nih kaitan kompetensi guru antara fungsi kompetensi dengan apa gitu. Fungsi kompetensi dengan apa?
Ayo Ibu Bapak. Kepribadian. Kepribadian Sebagai guru dengan motivator dan kepribadian sebagai guru. motivator dan inovator. Ibu Bapak, ini sedang ngomong kompetensi sosial. Saya ulangi ya. Ini sedang ngomong kompetensi sosial guru, huruf yang saya tebalkan. Tidak ngomong yang lain. Sedang ngomong itu ya. Antara fungsi kompetensi, nah, jadi kemudian di dalam kompetensi itu ada fungsi kompetensi, saya garis bawahi dengan titik-titik apa, nah, begitu. Itu yang tahu. Jadi memang agak unik ini soalnya, redaksinya. Ini soal Berarti B itu, Pak. B. B. Karena kompetensi sosial guru. Nah, B. nah jadi Ya, guru. berarti Ibu Bapak, Dengan kompetensi guru itu ada fungsi kompetensi, ada ruang lingkup kompetensi. Iya, ruang lingkup. Ada. Jadi ini sosial. kata kuncinya ini kompetensi sosial guru. Jadi nggak ngomong yang lain, tidak ngomong yang lain. Antara fungsi kompetensi dan ruang lingkup kompetensi, ya. Jadi seperti itu. Nah, pilihan jawabannya itu antara A dan B. Silakan Ibu Bapak. Nanti dilihat lagi. Kalau kepribadian guru jelas tidak masuk karena akan yang D jelas tidak masuk. Sosialnya masuk, cuman kepribadian nggak masuk. Tidak masuk. Iya, betul. Kompetensi kepribadian. C juga tidak masuk. A dan B ada kemungkinan masuk karena ada kata sosial guru di depannya. Karena ada kata guru, sosial. Ruang lingkup dan kompetensi Karena di sini guru. sedang ngomong kompetensi sosial. Lebih Antara lengkap yang fungsi B. kompetensi, ruang lingkup kompetensi atau sifat kompetensi. Bapak, mohon dibaca lagi, saya kurang ingat di sini. Sel guru dengan ruang lingkup. Apa ada sifat kompetensi? Apa ada? Nah, kalau tidak ada, ya yang saya pernah ingat ada fungsi kompetensi, ada ruang lingkup juga ada. Iya, di poin Ruang B lingkup itu lengkap, kompetensi itu Pak. ada. Sosial Ruang lingkup, Pak. guru, ruang lingkup, dan kompetensi guru. Jadi itu Ruang jawabannya B. lingkup yang ada. Jadi mohon ditelaah soal itu, lihat kata depannya ini ya. Ini Ya, berarti sosial sama-sama guru. ngomongin kompetensi sosial, tidak ngomong yang lain. Ya. Peningkatan profesional guru telah diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen ya. Bentuk peningkatan kemampuan profesionalisme. Tidak. Peningkatan profesional. Bentuk peningkatan kemampuan profesional guru. Ayo Ibu Bapak. Yang mana? D. A gagal. A gagal. C juga gagal. C Sepertinya Pak. C gagal. Antara Karena C D dan itu D. kualifikasi. Oh iya. Tunggu dulu. Iya, Maaf. betul. Sabar dulu Itu Ibu kan Bapak. Karena ini nggak ada kualifikasi. ngomong-ngomong kompetensi ya. Peningkatan profesional guru. Oke. Bentuk Oke. peningkatan kemampuan profesional guru yang dimaksud adalah C Pak. Bukannya C. pendidikan guru minimal itu dia Proses pembelajaran kualifikasi. tidak lagi bersifat Kalau B tidak. teacher sentral. A Kalau B gagal, sudah A gagal, Pak. Bentuk B gagal. profesional. ya. Mengutamakan pengembangan. Karena berpusat pada guru. B. B dan D, Pak. B itu bisa masuk B. Ya, jelas guru profesional itu guru yang tidak teacher center, gitu kan, berpusat pada siswa sekarang. B itu bisa masuk. Kalau C memang Undang-Undang Nomor 14 memang mengharuskan pendidikan guru minimal S1 dan D4. Tapi itu berkaitan dengan kualifikasi. Kualifikasi.
Kualifikasi. Jadi Kualifikasi. ada lagi bunyi bentuk peningkatan kemampuan profesional guru yang dimaksud. Nah, kalau kata-kata kemampuan ini, Ibu Bapak, kemampuan ini lebih dekat ke apa? Kompetensi, kan? Ya, Pengembangan betul. kompetensi. Jadi kemampuan itu kompetensi. Kalau Kompetensi kualifikasi, pribadi. nomor C juga benar, itu bunyi undang-undang, tapi berkaitan dengan kualifikasi. Pendidikan jenjang D kayaknya. Jenjang itu kualifikasi. Mengutamakan Jadi pengembangan Ibu Bapak kompetensi silakan tiap pribadi. istihoroh antara B dan D. Gitu. tentuin aja, tentuin Pak. D. Pembelajaran tidak berpusat pada guru. Tidak lagi Mengutamakan bersifat pengembangan teacher kompetensi center. tiap pribadi, proses pembelajaran. Nah, nanti di lihat aja apa penjelasan undang-undang. Coba dibuka penjelasan Undang-Undang 14 nomor 25. Lebih kuat sih B, saya lebih kuat. Cuman D juga bisa masuk gitu. Ya. Jadi mohon istihoroh yang ini artinya istihorohnya lewat Google Ibu Bapak. Lihat Undang-Undang nomor 14 tahun 25. Oke, guru tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, menengah, usia dini, pendidikan formal. Pernyataan tepat tentang tenaga profesional. Tenaga profesional. Agen pendidikan melaksanakan pembelajaran secara pedagogik dan fasilitator tidak profesional. Kegiatan dilakukan oleh seorang yang memiliki keahlian, kemahiran, kecakapan, memenuhi standar. Oh iya. Ya, B aja itu Bu, Ibu Bapak. Kalau profesional, ciri-ciri profesional, dia punya organisasi profesi, dia punya keahlian. Nah ya, itu ciri-ciri profesional itu. Makanya ada PGRI, guru ya, Persatuan Guru Republik Indonesia, Persatuan Dokter, Ikatan Dokter. Nah, itu. Jadi profesional itu harus punya organisasi profesi, harus punya keahlian. Nah, tidak mungkin di dalam PGRI tentara masuk, karena keahlian tentara berperang dan seterusnya, bukan mengajar. Walaupun ada juga tentara yang mengajar. Jadi B ya, ini mudah sekali. Kata kuncinya ada di memerlukan keahlian. Memenuhi standar. Nah, norma tertentu. Apa norma tertentu? Harus S1. Memerlukan pendidikan profesi. Nah, Ibu Bapak ini belum disebut guru profesional karena belum lulus pendidikan profesi guru. Kira-kira begitu. Walaupun ada yang sudah punya sertifikasi, hebatan Ibu Bapak mengajar, kira-kira begitu. Cuman normanya begitu. Ya, jadi ini B. 30. Diberikan sebuah kasus etika profesi guru. Nah, Ibu Bapak, mohon dibaca kode etik guru ya. Mohon dibaca kode etik guru. Ini kasus ya. Jadi ada di harianmerdeka.com. Seorang guru honorer disangka memukul siswa menggunakan kayu, wow, hingga meninggal dunia. Keren banget nih. Yusran duduk di kelas 9. Kok 9 SMA sih? Ini aja beritanya kacau ini. 9 mah SMP ya? Mungkin akselerasi itu, Pak. Oh ya, akselerasi ya, betul. Alasan FS memukul anak didik hanya karena dia tidak mengenakan seragam batik. Tega benar. Sesuai perintah para guru. Yusran dipukul FS yang menggunakan mistar kayu. Ya. Mistar kayu. Hingga terjatuh. Peristiwa itu terjadi saat apel pagi di halaman sekolah. Kalau pukul pakai mistar, orang nggak mati, Pak. Mistarnya yang patah. Mistar kan tipis. Nah, ini juga lebay ini beritanya. Namanya berita untuk soal. Gitu kan. Sanksi yang diberikan pada guru atas perbuatannya yang melanggar kode etik guru tersebut adalah ya dilaporkan ke polisi lah. Kan meninggal dunia, Pak. Tidak, kalau meninggal dunia pasti penjara. Tidak mungkin hanya urusan pangkat, penundaan HAM, dibalas dan memukul guru tersebut, dikucilkan lingkungan sekolah. Itu penundaan pemberian hak ada, penurunan pangkat juga ada. Tapi kalau sampai meninggal itu bisa dipecat juga loh Ibu Bapak.
Ini sudah kriminal ya. Mudah sekali melihat ini. Meninggal dunia nih, kriminal. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian. Sebentar lagi maghrib. Oke, saya stop share. Nanti habis Isya kita coba lagi. Ya, 1 jam gitu kan. Nah, nggak apa-apa tiap hari juga. Jadi banyak juga Ibu Bapak ya. Ada Jam berapa Pak? Habis Isya itu jam berapa ya? Jam 7 lewat lah. 7.30 ya? Ya, Jam 7.30 Pak. Oke, berarti kayak tadi malam. Ya. Jadi kita mainnya begitu Bapak, lihat kisi-kisi, lihat soal, mencoba memprediksi, mengira-ngira gitu kan, mengira-ngira. Itu sekira-kiranya saya ya Ibu Bapak ya, sekira-kiranya saya. Bisa benar, namanya kira-kira dugaan gitu kan. Tetapi minimal bahan perenungan kita, minimal Ibu Bapak akan membuat kesimpulan. Salah kira itu Pak Wahid. Itu juga kesimpulan. Nggak mungkin begitu. Itu juga kesimpulan. Ibu Bapak tidak bisa mengatakan Pak Wahidin asal memprediksi kalau Ibu Bapak nggak ngikuti forum ini ya. Jadi belajar itu begitu. Bisa saja saya salah, bisa saja benar. Begitu kira-kira belajar. Namanya kemampuan memprediksi itu kan bisa salah, bisa benar. Tetapi pembacaan saya sementara ini begitu. Jadi teori belajar dibaca, metode-metode, apalagi itu. Teori perkembangan peserta didik, nanti akan ada RPP ABCD, begitu. Nanti akan ada soal-soal. Berikut ini yang merupakan soal hot adalah, atau yang tidak termasuk soal hot, jadi diberikan 5 soal atau 4 soal Ibu Bapak, soal 1, 2, 3, 4. Yang merupakan soal hot adalah 1 dan 3 dan akan ada soal, pasti ada soal hot. Ya, diberikan tujuan pembelajaran untuk mengukur itu soal hotnya adalah seperti itu. Saya kira itu, terima kasih Ibu Bapak sekalian, luar biasa. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, nasru minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Pukul 19 di Mulut teman-teman. Oke, siap. Ya, pakai Zoom ini lagi ya Ibu Bapak, pakai Zoom ini lagi. Ya, linknya sama ya, linknya sama. Pak, ini cukup untuk berapa orang nih Pak? Zoom saya untuk 100 orang, makanya banyak yang nggak bisa masuk. Hanya Iya bisa Pak, 100 punya saya. banyak teman yang nggak bisa. Oh, ya. Itu dapat nanti. Nanti di-share videonya aja. Rekaman ada. Oke, minta rekamannya, Bu. Minta rekamannya Bapak. Ya. Nanti rekamannya di-share di YouTube aja, Pak. Ya, boleh. Pak, jangan YouTube minta link